Bursa Efek Indonesia menetapkan ataupun menerapkan terkait aturan ini mulai 12 Juni lalu. Seperti apa sih analisa Anda? Mhm. Oke, intinya adalah ini kalau saya melihatnya ini adalah kesempatan, untuk keluar dari saham itu ya. Kalau tadinya kebanyakan investor atau trader yang mungkin nyangkut di situ, yang, menunggu-nunggu, nge-bid di harga over di harga 50, nggak kejual-jual gitu. Nah mungkin, ini adalah kesempatan untuk bisa setidaknya keluar dari, saham tersebut dengan cara, ya harganya, istilahnya tuh kayak seperti diecer gitu ya, bisa lebih liquid daripada harus ke pasar nego seperti sebelumnya, yang dapat harganya tuh istilahnya ya harga pasrah, apapun yang ada di tempat, di pasar negosiasi. Sekarang kemungkinan bisa lebih, liquid, tapi juga kalau saya melihat transaction value-nya, ya tadi aja sesi satu nggak banyak yang, di atas Rp500.000 ya, paling cuma, kias aja tuh yang 7 jutaan. Ya well memang demikianlah keadaannya saham yang ada dalam, special monitoring ini gitu loh. Emang kurang liquid dan kurang, aktif. So Iya. there I believe there's a reason untuk kondisi fundamental mereka, kenapa bisa ada di dalam papan, pengawasan tersebut. Oke, itu kan kalau kita berbicara bagaimana tentang sahamnya, apa yang mereka alami. Tapi dengan adanya implementasi Mhm. papan ini, apakah ini dapat meningkatkan proteksi terhadap investor? Atau ini sebagai bentuk untuk perlindungan terhadap investor? Atau mungkin jadinya investor ke depannya akan lebih berhati-hati dengan investasi saham pilihan mereka? Iya, ini cuma ya itu satu betul juga. Tapi seharusnya investor itu sebelum melakukan pemilihan saham, harusnya at least sedikit ada fundamental analysis. Mau tahu saham apa atau emiten apa yang dia beli begitu, ya kan? Kemudian juga gimana, laporan keuangannya atau at least, bukalah di aplikasi di smartphone kita tuh ya ada yang untuk apa, data-data harga saham. Di situ langsung ada keterangannya, apakah saham ini lagi ada notasi khusus, lagi ada, pemantauan khusus gitu. Nah, ini salah satu bagian apa ya, risk management juga ya, yang perlu dilakukan oleh para investor sebelum membeli. So, mengkualifikasikan mereka ke dalam papan pengawasan ini ya memang imbasnya setelah mereka, eee, dikelompokkan ke dalam, saham-saham yang beresiko tinggi. But before that actually, para investor harus lakukan their own homework dulu gitu. Oke, Bu Lisa, sebetulnya tidak semua investor ini mengacu ataupun mempertimbangkan terkait dengan fundamental analisisnya. Di satu sisi investor juga Mhm, banyak nih yang FOMO atau ikut-ikutan karena melihat pergerakan sahamnya ini cukup tergiur dengan cuan yang kalau mhm. misalkan bisa dilihat pergerakan ini cukup tinggi secara signifikan peningkatannya. Seperti apa Anda melihatnya? Nah di sisi sini, mungkin perlu kita, mmm mungkin itu terjadinya kebanyakan kepada newbie ya. Kalau saya rasa sih investor sekarang nih udah lebih pintar, yang udah lebih lama di market, pasti udah tahu jebakan-jebakan Batman seperti itu ya kan. Nah jadi, penting untuk kita terus menggalakkan, literasi keuangan menurut saya, literasi pasar modal pada khususnya gitu. Jadi, supaya tidak ada lagi investor atau trader yang FOMO seperti itu. At least mereka punya dasar-dasar FA dan fundamental analysis ataupun technical analysis basic gitu. Ya intinya sih biar bagaimana pencegahan supaya kita nggak nyangkut di saham-saham seperti itu, penting sekali. Nah, ini sebetulnya menjadi momen bagi para investor yang mungkin nyangkut ini untuk exit. Apakah Anda Mhm. melihat bahwa ke depannya investor dan juga sekuritas penjamin efek akan lebih selektif lagi dalam memilih saham-saham yang melantai di bursa? Ya, harusnya demikian. Jadi, setelah semuanya terjadi, seperti saat ini, mereka mengelompokkan ke dalam papan pengawasan. Jadi, hati-hati loh, ini saham yang beresiko tinggi performance-nya. Nah, kemudian untuk mencegah supaya, jangan ada lagi yang seperti itu, atau setidaknya kita tidak nyemplung ke saham yang salah. Nah,
pihak regulator juga semakin memperketat persyaratan, terutama di bagian ini valuation-nya gitu. Mereka sangat teliti sekali gimana proses IPO itu. Ya, I believe itu juga jadi salah satu cara untuk supaya menyaring perusahaan-perusahaan yang lebih layak lah untuk melantai di bursa.